Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'mati ikhwanan mutahabbin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wa imamul mursalin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang berbuka ini, marilah kita sama-sama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang selalu kita panjatkan dan kita perbanyak adalah supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Sebagaimana disebutkan di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan kami, berikanlah aku anak yang termasuk orang-orang soleh. Kemudian doa juga yang bisa kita panjatkan. Doa di dalam surat Al-Furqan ketika menyebutkan tentang ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Untuk memiliki keturunan yang soleh, tentunya tidak cukup hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita semuanya harus melakukan usaha dan mengarahkan segala daya dan upaya kita untuk bisa kita memperoleh anak keturunan yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu arahan yang Allah sebutkan kepada kita supaya anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara ahlul kitab itu ada segolongan orang yang berlaku lurus. Yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Mereka selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu di malam hari dalam keadaan sujud. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, kaitan dengan ayat ini, memang ayat ini turun kepada ahlul kitab yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Abdullah bin Salam, ada As'ad bin Ubaid, ada Tha'labah bin Syu'bah dan yang lainnya. Maksudnya adalah tidak semua ahlul kitab itu sama. Karena ada di antara mereka yang masuk Islam. Ada di antara mereka yang menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama. Artinya ada tingkatan masing-masing. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakteristik yang melekat pada pribadi yang soleh itu siapa? Maka yang pertama adalah min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Yang pertama adalah selalu berlaku lurus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati syariatnya dan mengikuti ajaran nabinya. Dengan istilah yang lazim kita sebutkan adalah ini disebut dengan istiqomah. Jadi menjadi pribadi istiqomah tentunya tidak mudah, apalagi bagi kita yang hidup di era modern seperti ini. Maka sangat sulit kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah ini. Akan tetapi itulah nilai lebih dari pribadi yang soleh. Maka ia mampu mengendalikan diri, mampu menetralisir pengaruh-pengaruh negatif di sekelilingnya, sehingga dia tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan yang sedang ada di hadapan kita sekarang, kita sedang berada di bulan Ramadan. Maka salah satu pelajaran kita dalam bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allahum yarsyudun. Kita menjadi orang-orang istiqomah dalam kebenaran. Ini menunjukkan perlu yang namanya istiqomah. Jadi pribadi yang soleh yang pertama adalah hendaklah dia menjadi orang-orang yang istiqomah. Yang kedua adalah yatsluna ayatillahi ana'al lail. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada beberapa waktu malam. Maka ini adalah ciri generasi soleh, memiliki interaksi yang khusus dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi kita secara pribadi, keluarga, masyarakat tentu harus lebih kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wahum yasjudun, dan mereka selalu sujud. Yang ketiga adalah ciri pribadi orang yang soleh itu adalah mempunyai perhatian terhadap sholat dan tahajud. Memang di sini disebutkan sholat secara umum, tetapi juga disebutkan di situ adalah kaitan dengan sholat malam, kaitan dengan sholat tahajud. Pribadi yang soleh selalu memiliki perhatian terhadap sholat. Dia bukan hanya sholat di akhir waktu, tapi dia sebelum azan mungkin dia sudah siap untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tadi laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah.
yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka selalu komitmen untuk menjalankan sholat. Setiap mendengar azan, dia segera untuk melaksanakan sholat. Makanya betul sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Qum ila sholati mata sami'tan nidai. Dirikanlah sholat kapanpun kalian mendengar azan. Mahmatakun ad-durub, dalam kondisi apapun. Dia selalu berusaha untuk sholat berjamaah. Kemudian tidak hanya sholat wajib yang dia lakukan. Maka dia pun melaksanakan sholat malam. Di keheningan malam. Ketika orang sedang terlelap tidur, maka orang tersebut bangun di malam hari. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat malam. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah ciri pribadi yang soleh itu adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman yang kuat terhadap Allah, keyakinan akan adanya hari akhir. Inilah ciri utama orang-orang yang soleh. Dia rajin ibadah, dia membaca Quran. Kenapa? Beriman kepada Allah dan pahala yang Allah janjikan. Beriman kepada hari akhir, akan balasan kaitan dengan hari akhir yang akan didapatkan. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah memiliki 4 karakteristik tadi, maka output atau hasil yang didapatkan dari pribadi yang soleh dapat dilihat dalam ayat berikutnya. Yang pertama adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Pribadi yang soleh itu intinya adalah dia menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia selalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan selalu mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah outputnya wa yusari'una fil khairat. Dia itu adalah menjadi pelopor dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di dimanapun dia berada, orang yang mempunyai pribadi yang soleh akan selalu menjadi terdepan garda dalam kebaikan. Baik itu kaitan dengan hablum minallah, kebaikan dengan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hablum minannas, kebaikan dengan sesama manusia. Dia selalu menjadi terdepan kaitan dengan berkhidmat, melayani masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan. Walaupun kadang dia sendiri adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi dia selalu terdepan untuk membantu masyarakat. Kemudian ayat ini diakhiri dengan ayat wa ulaika minas shalihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Semoga di menjelang berbuka ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan saudara-saudara kita seiman dan seakidah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang soleh, yang mampu menghiasi diri dengan karakter yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.